Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share cara saya membuat mie Aceh, mulai dari membuat bumbu atau pasta mie Acehnya sampai dengan mie Acehnya siap untuk disajikan dan disantap seperti ini. So, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Bahan-bahan yang digunakan adalah cabai merah keriting, cabai rawit merah besar atau cabai setan, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Nah, semua bahan ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak secukupnya. Nah, ini saya sudah panaskan wajannya, kemudian saya beri minyak dan saya taburkan sedikit tepung terigu biar nanti saat menggoreng bumbunya tidak meletup-letup. Setelah itu tinggal kita cemplungkan aja si bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Untuk cabenya nanti ya digorengnya karena ini tidak cukup minyaknya. Goreng bumbunya sampai layu dan berubah warna, jangan sampai kering atau gosong, cukup sampai layu saja. Kalau dirasa sudah cukup layu, diangkat bawangnya dan tunggu agak dingin, kemudian dihaluskan. Menghaluskannya boleh ditambahkan dengan air ataupun minyak agar bumbunya benar-benar halus. Nah, kalau sudah, kita mau menggoreng bahan-bahan selanjutnya, yaitu bahan sisa yang tadi, si cabai merah keriting, dan cabai rawit merah atau cabai setan. Masih dengan menggunakan minyak yang sama. Dan ini bumbu tambahan lainnya, ada kacang tanah, kemiri, bunga lawang, kapulaga, dan kayu manis. Ini langsung kita cemplungkan aja bersamaan dengan cabai yang tadi. Kita goreng, aduk-aduk sampai matang, terutama bagian kacangnya ya, karena kalau kacangnya tidak matang itu rasanya tidak akan enak. Aduk-aduk bumbunya agar bumbunya matang dengan merata. Dan rasakan kalau kamu lagi memasak bumbunya ini, aroma dari mie Aceh yang khas akan tercium. Kalau sudah, ini bumbunya kita akan angkat dan tunggu agak dingin. Nah, ini ada rempah-rempah tambahannya, ada ketumbar bubuk, lada bubuk, dan jintan. Haluskan rempah-rempah tambahan tadi bersamaan dengan sisa bumbu yang belum di blender tapi sudah kita dinginkan. Haluskan sampai benar-benar halus ya, karena kalau menghaluskannya itu masih ada butiran-butiran yang kasar, itu rasanya nggak akan enak waktu kegigit kita makan mie Acehnya ya. Kalau kamu khawatir rempah-rempah yang keras-keras tadi tidak halus waktu di blender bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya, maka kamu bisa memblender atau menghaluskannya secara terpisah. Bisa diulek atau dengan menggunakan blender yang dry. Kalau udah selesai, campurkan dengan hasil blenderan yang pertama tadi. Kemudian kita siapkan wajan. Kita panaskan, kemudian tuang minyak secukupnya, dan kita mau tumis bumbu atau pasta mie Acehnya. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang, tanak, dan pecah minyak. Di sini saya menggunakan minyak baru ya, karena minyak yang pertama tadi udah dipakai untuk 2 kali menggoreng. Nah, ini kan mau tumis bumbunya sampai benar-benar tanak, matang, dan pecah minyak. Jadi kalau memakai minyak yang tadi yang untuk menggoreng bumbunya, jadinya bersama dengan ini sudah 3 kali penggunaan. Padahal nanti waktu mau memasak mie Acehnya, ini bumbunya akan ditumis lagi.
So, untuk menghindari penggunaan minyak yang berulang lebih dari 3 kali, makanya saya menggunakan minyak baru untuk menumis pasta atau bumbu mie Acehnya. Nah, kalau kamu mau menggunakan minyak yang tadi bekas menggoreng si bumbu-bumbunya tadi, boleh-boleh aja ya. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini bumbu atau pasta mie Acehnya kita masak sampai benar-benar matang, tanak, pecah minyak, dan tidak lagi tercium aroma langu dari bumbunya. Kalau sudah seperti itu, maka bumbu atau pasta mie Acehnya udah siap untuk kita gunakan ataupun kita simpan. Gampang kok cara penyimpanannya. Kita tinggal masukkan bumbu mie Aceh yang sudah dingin ke dalam wadah kedap udara. Kalau saya biasanya menggunakan botol bekas madu, seperti saya menyimpan baceman bawang putih di video sebelum ini dengan menggunakan jar atau botol kaca bekas madu. Untuk penyimpanannya cukup disimpan di dalam chiller kalau kamu mau menggunakannya dalam waktu setidaknya 2 minggu. Kalau lebih dari itu, saya sarankan untuk menyimpannya di dalam freezer agar lebih awet lagi. Jangan lupa, setiap kali pemakaiannya harus menggunakan sendok bersih dan kering. Setelah selesai digunakan, langsung dimasukkan ke dalam kulkas lagi. Dan kalau kamu menemukan aroma maupun rasa dari bumbu atau pasta mie Acehnya ini sudah berubah dan timbul ada bercak-bercak putih di bagian atas dari bumbunya ini, jangan digunakan lagi ya. Tandanya bumbu ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Untuk penggunaan bumbunya sendiri, biasanya saya tidak hanya menggunakannya untuk memasak mie Aceh, tapi juga untuk memasak nasi goreng. Jadi nasi gorengnya itu berasa bumbu ala-ala mie Aceh. Sekarang kita beralih ke cara pembuatan mie Acehnya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie Acehnya ini cukup sederhana selain si bumbu atau pasta mie Acehnya, yaitu bawang merah yang agak banyak. Kalau saya lebih senang bawang merahnya agak banyak, kemudian tomat, dan nanti saya juga memberikan daun bawang. Nah, untuk toppingnya saya menggunakan ada 4 macam ya. Ini yang pertama saya siapkan adalah bakso ikan. Nanti saya juga menggunakan telur, ayam filet yang sudah saya potong dadu, dan ampas atau sisaan dari saya memasak kaldu tulang ayam, yaitu bagian tulang rawan atau tulang dengkul si paha ayam. Nah, ini setelah selesai memotong-motong bawang merah, tomat, bakso ikan, dan juga daun bawang, saya mau menyiapkan sayur yang mau saya gunakan untuk memasak mie Acehnya. Ini saya menggunakan sawi hijau atau biasa disebut sawi mie ya. Sebelum saya lepaskan dari bonggolnya, ini sawinya sudah terlebih dahulu saya cuci. Nah, untuk penggunaan seberapa banyak sawinya ini bisa disesuaikan aja dengan selera. Mau banyak atau sedikit, boleh-boleh aja. Selain si sawi, saya juga menggunakan toge. Nah, ini togenya sisaan, jadi hanya sedikit aja untuk penambah sayuran. Sekarang saatnya kita mau memulai masak. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, selain menggunakan bakso ikan yang tadi sudah dipotong-potong, saya juga menggunakan telur sebagai toppingnya. Telur yang saya gunakan adalah sebanyak 4 butir yang saya orak-arik. Seperti biasa ya, ini sebenarnya preferensi aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Telurnya mau diorak-arik atau nanti dicemplungkan setelah mie-nya dimasukkan atau mie-nya dimasak. Kalau saya sih lebih suka telurnya diorak-arik terlebih dahulu. Nah, setelah telurnya kita sisihkan, setelah selesai diorak-arik, ini kita mau menyiapkan mie-nya. Karena mie-nya di warung tidak ada mie basah, jadi saya menggunakan mie keriting aja. Jadi penggunaan mie untuk membuat mie Aceh ini bisa macam-macam ya mie-nya.
bisa disesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Nah, ini saya tadi setelah mie-nya matang sesuai selera tingkat kematangannya, saya hentikan proses memasaknya dengan mengucurinya dengan air keran. Kemudian ditiriskan, dan ini kita siap untuk memasak mie Acehnya. Kita tumis terlebih dahulu bahan-bahan yang udah kita potong, yaitu bawang merah dan tomat. Kita tumis sampai bawang merahnya layu dan tomatnya itu agak dibenyek. Saya sih biasanya masaknya sambil agak dibejek-bejek. Kalau udah agak layu, kita masukkan aja si bumbu atau pasta mie Acehnya langsung ke dalam tumisan bawang merah dan tomat tadi. Untuk penggunaan bumbunya bisa disesuaikan banyaknya dengan selera masing-masing. Tips dari saya, kalau kamu udah memasukkan si bumbu atau pasta mie Acehnya ini waktu menumis, dan setelah mie-nya masuk dan semua bahan-bahan lain masuk ternyata dirasa kurang bumbunya, karena ini bumbunya udah matang, nanti kita bisa tambahkan bumbunya aja setelah semuanya matang, biar nanti rasa bumbu mie Acehnya ini lebih medok lagi kalau dirasa kurang ya. Setelah semuanya masuk, ini kita mau memasukkan topping selanjutnya, yaitu dada ayam filet yang udah saya potong dadu atau seukuran 1 bite size. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar, dan kita mau susulin dengan topping lainnya. Ini adalah tulang rawan paha sisaan saya membuat kaldu tulang ayam yang tadi saya ceritakan di awal. Kita aduk-aduk lagi semuanya sampai bumbunya meresap ke dalam si ayam dan tulang rawan pahanya ini. Kalau sudah, kita siap untuk memasukkan mie yang udah kita rebus tadi. Kita masukkan aja semua mie-nya ke dalam wajan, dan kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dengan bahan-bahan yang sudah kita cemplungkan ke dalam wajan ini. Aduk-aduk terus sampai benar-benar merata. Selanjutnya kita mau memasukkan telur yang udah diorak-arik tadi, dan bakso ikan yang udah dipotong-potong. Kita aduk-aduk lagi sampai merata, dan kalau sudah, ini kita mau langsung memasukkan aja si sayur-sayuran yang udah disiapkan. Cemplungkan aja semuanya sekaligus, dan kita aduk-aduk supaya semua bahannya ini matang dengan merata dan sempurna. Kalau sudah rata dan dirasa agak layu sayurannya, ini kita masukkan air secukupnya, karena semua bahannya udah kita pastikan matang ya tadi. Jadi ini mau kita tambahkan air biar lebih ada nyemek-nyemeknya aja. Ini jadi memasaknya jadi hanya sebentar aja ya, nggak perlu lama-lama. Setelah itu kita siap untuk seasoning dengan menggunakan garam, micin atau penyedap rasa, dan apapun bahan seasoning yang kamu mau masukkan. Aduk-aduk lagi. Yang paling akhir dimasukkan adalah si daun bawangnya. Nah, ini api kompornya udah mati, kita tinggal aduk-aduk, dan ini mie Acehnya udah bisa disajikan. Alhamdulillah mie Acehnya sudah matang, dan ini tentunya sudah siap untuk disajikan dengan berbagai macam garnish yang kamu punya di rumah. Kalau biasanya mie Aceh ini disajikan dengan garnish berupa acar seperti bawang, ketimun, dan cabai rawit. Karena saya tidak punya acar-acaran, jadi saya memberikan
Garnishnya berupa taburan bawang goreng dan irisan ketimun. Dimakan dengan menggunakan ini aja sudah mantap. Yuk recook dan komen di bawah bagaimana menurut kamu resep yang saya share kali ini. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.